Kalau kita membaca sejarah manusia, ya, sejak manusia modern ada, katakanlah begitu, ya, semenjak semenjak Nabi Adam dulu ada sampai sekarang, kalau kita yakin bahwa Adam itu adalah manusia modern pertama, maka kita akan dapati bahwa sepanjang sejarah yang ada itu, atau sepanjang sejarah yang tercatat, kita bisa melihat bahwa kehidupan manusia itu tidak terlepas dari peran agama. Bahwa kehidupan manusia itu tidak pernah terlepas dari agama sebagai faktor penting yang membawa perubahan bagi manusia itu sendiri. Nah, banyak kejadian-kejadian besar di dunia itu disebabkan oleh agama. Ya. Banyak juga kejadian-kejadian politik juga ada faktor agama. Kejadian ekonomi juga ada disebabkan oleh faktor agama. Nah, sosial juga sama ya, atau manusia secara keseluruhan yang disebut dengan perubahan sosial itu merupakan salah satunya adalah bentukan dari apa yang kita namakan agama ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bisa begitu? Bagaimana agama bisa punya peranan penting bagi manifestasi, bagi transformasi, bagi perubahan manusia sejak ada dulu mereka mengalami manusia modern atau manusia sejarah sampai sekarang nih. Kita juga sekarang nih, tak henti-hentinya kita pun dibentuk oleh agama itu. Politik kita, ekonomi kita, perilaku kita secara umum, baik itu individu dan masyarakat, dan intinya kita dipengaruhi oleh agama, baik itu secara pengaruh secara positif atau secara negatif, ya kan? Kalau Anda tadi ada yang bertanya apakah positif aja agama, nah, itu adalah hanya salah satu setengah jawaban saja, ya. Bahwa kita harus melihat secara utuh. Fakta menunjukkan bahwa pengaruh agama itu bagi perubahan sosial itu tidak satu atau tidak satu warna, tapi juga memiliki banyak warna atau hanya dua warna, yaitu warna positif, warna negatif. Ya, kayak gitu. Saya kira banyak dah ya itu contoh-contoh yang bisa kita lihat bagaimana pengaruh agama yang positif, juga pengaruh-pengaruh agama yang negatif ya. Nah, ini memang semacam apa ya, agama itu mempunyai minimal dua wajah ya, atau dua sisi ya, yang bagi sebagian orang mungkin agak membingungkan. Kenapa bisa begitu? Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan apakah agamanya atau orangnya pemeluknya. Nah, bagaimana bisa agama katakanlah yang dari Tuhan itu, agama samawi seperti agama Kristen, agama Nasrani, agama Yahudi, dan agama Islam itu bisa memiliki punya dua wajah minimal itu, wajah buruk dan wajah baik. Nah, itu mungkin membingungkan. Mungkin pertanyaannya, apakah agamanya atau manusianya sebenarnya yang menyebabkan terjadinya agama kedua wajah gitu ya. Nah, ini saya kira pertanyaan soal yang tidak mudah, harus memerlukan jawaban yang sangat panjang ya, analisis yang panjang, dan mungkin tidak cukup untuk dibahas dalam pertemuan ini. Nah, Anda mestinya tidak hentinya untuk selalu membaca dan berdiskusi dan bertanya mengenai isu-isu agama yang sangat kompleks. Makanya nih, saya selalu menekan kepada Anda, jangan pernah berhenti untuk belajar agama itu pada satu ustadz. Jangan pernah berhenti kepada satu buku. Jangan pernah berhenti belajar agama pada satu channel YouTube Ustadz A, misalnya, atau Ustadz B, atau Ustadz C. Jangan pernah berhenti hanya mendengarkan ceramah Ustadz X di TV. Mengapa? Kalau Anda hanya berhenti pada Ustadz X, Ustadz Y tertentu, Anda sebenarnya sedang membatasi di pemahaman Anda terhadap agama Islam itu misalnya yang sangat luas itu. Anda sedang mengkerdilkan pemahaman Anda terhadap agama Islam itu sendiri. Maka bacalah buku sebanyak-banyaknya tentang Islam. Bagus juga baca tentang agama lain, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama apalagi
termasuk agama-agama kecil, misalnya yang kita sebut agama Bahai, termasuk juga agama yang kita sebut kelompok minoritas. Kalau dalam Islam kan ada minoritas, ada Syiah, ada Ahmadiyah, di Kristen juga ada Kristen Protestan, ada Katolik Protestan, dalam Hindu juga macam-macam, Buddha juga sama. Ya, nah itu pembacaan yang luas dalam konteks agama sendiri, apalagi dalam konteks agama di luar agama sendiri, akan membuat Anda lebih mengerti hakikat agama itu sendiri, sehingga Anda tidak terjebak kepada pemahaman yang sempit tentang agama. Nah, dalam pandangan saya, kalau Anda sudah memiliki pemahaman yang bagus tentang agama, Anda pemahaman yang luas tentang agama itu, yang mendalam gitu ya, bukan cuma agama Anda sendiri, tapi juga agama orang lain, bukan cuma pemahaman Anda sendiri, tapi juga pemahaman orang lain terhadap agama Anda dan agama orang lain, akan Anda melihat mampu melihat sisi baik agama dan sisi buruk agama itu secara proporsional, ya, sehingga Anda mampu berpikir secara dewasa tentang agama. Nah, tapi ketika Anda terjebak atau Anda berhenti pada satu pemahaman agama, katakanlah seorang ustadz, suatu mazhab, sebuah aliran, Anda sebenarnya sudah terjebak kepada pemahaman agama tertentu yang mungkin itu akan membuat Anda berpikir sempit dan bisa mudah menyalahkan orang lain. Tindakan terorisme, adalah salah satu wajah negatif dari agama. Dan ini punya pengaruh besar bagi perubahan sosial sekarang ini. Nah, Indonesia sekarang, khususnya dan secara umum, itu sedang mengalami perubahan sosial dari namanya radikalisme agama ini. Bahkan sampai terorisme berbasis agama. Dalam pandangan saya, salah sebabnya karena apa? Mereka hanya bergulat kepada satu pemahaman, kepada satu golongan, satu mazhab saja, dan tidak mau terbuka untuk memahami pandangan-pandangan orang lain atau kelompok lain terhadap yang mungkin mengkritik agak pandangan sendiri, sehingga membuatnya sulit untuk menerima pandangan lain dan mudah paling menganggap diri paling benar dan menganggap orang lain yang berbeda atau yang tidak sepaham menjadi sah untuk disalahkan, bahkan sah untuk halal untuk dibunuh. Nah ini, itu menurut saya bahaya dari pemahaman agama yang tidak transparan, tidak sempit. Yang disebut dengan agama dalam bahasa yang sering disebut Ustaz itu kafah itu. Nah, pemahaman yang kafah itu sebenarnya pemahaman yang tadi saya sebutkan tadi tuh. Gitu kan, yang pemahaman yang sangat luas, yang dalam. Nah, memang ini tidak gampang bagi Anda yang tidak mendalami agama. Tapi setidaknya ada semangat pada diri Anda yang mahasiswa FISIP, bukan usuluddin, bukan syariah, untuk tetap menjalani agama. Dan Anda harus punya sikap terbuka untuk mendengar atau membaca pandangan orang lain yang berbeda. Yang itu mungkin bisa bermanfaat bagi peningkatan pemahaman terhadap Islam khususnya. Nah, pemahaman yang sempit itu, yang tidak mau membaca yang lain, itu yang membuat wajah agama menjadi buruk. Ya. Nah, banyak itu kasus ya, tindakan-tindakan terorisme itu disebabkan oleh itu. Jangan jauh-jauh. Indonesia ini sekarang ini, di masa reformasi ini, setelah 20 tahun reformasi itu, Indonesia ini kita melihat wajah, tanda petik ya, selain wajah bagusnya agama, itu juga wajah buruknya agama. Nah, sebenarnya kalau kita melihat, mungkin seperti saya katakan tadi, bukan wajah buruknya agama, tapi wajah buruk pelaku agama. Wajah buruk pengikut agama. Sisi buruk, wajah buruk dari penganut agama. Khususnya kita akui tidak boleh malu-malu dengan agama Islam yang kita anut ini. Ada sekelompok Muslim yang justru menurut saya merusak citra, merusak wajah baik Islam itu dengan perilakunya. Ya, menurut saya seperti itu. Tapi mereka mungkin tidak sadar mereka sedang merusak Islam, karena keyakinan yang dalamnya, oh aing pang benerna gitu kan, gitu kan, maneh masalah kurang mah bener gitu. Nah itu bahaya. Nah, Anda sebagai mahasiswa yang hidup di dunia kampus mestinya punya pemahaman yang sangat dalam. Kalaupun Anda tidak paham, tapi Anda punya pemilikan terbuka untuk pemahaman baru, walau tetap Anda punya pemahaman sendiri. Kalau Anda sudah pemahaman sendiri, Anda pegang itu sendiri, tapi tidak boleh
menganggap bahwa itu yang paling benar dan orang lain salah. Saya ingin mengutip pandangannya ulama-ulama besar di masa lalu ketika mereka melihat bagaimana memahami pandangan mereka dalam memahami agama. Sebenarnya agamanya satu tetap, tapi yang berbeda itu adalah pemahaman. Nah, pemahaman itu dalam agama disebut tafsir untuk Al-Quran, juga untuk hadis, dan lebih jauh lagi fikih. Fikih itu adalah bagaimana para ulama memberikan pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Quran dan Sunnah itu. Maka disebut dengan fikih. Fikih itu pemahaman. Nah, dalam hal pemahaman agama itu, ulama besar seperti Imam Asy-Syafi'i misalnya, dia kan salah satu imam mazhab terbesar dari 4 mazhab terbesar yang dianut oleh banyak orang Muslim di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, orang-orang Nusantara, Malaysia, Brunei, Thailand, Indonesia, dan juga banyak di Timur Tengah ya, mereka kebanyakannya secara fikih menganut mazhab Syafi'i. Anda tahu nggak apa yang dikatakan oleh imam besar ini? Tapi sayang sering tidak diikuti oleh penganutnya. Imam Syafi'i berkata, ucapan saya benar ketika dia menyampaikan pandangannya, tetapi punya kemungkinan mengandung salah. Ketika dia berdebat yang lain, ucapan Anda mungkin salah, tapi punya kemungkinan mengandung kebenaran. Jadi artinya para ulama besar pun selalu punya keyakinan terhadap apa yang dia yakini, tapi tidak boleh menganggap orang lain itu betul-betul salah. Bisa saja apa yang mereka sampaikan sudah akan benar, atau sebaliknya apa yang dia pahami akan salah. Namanya juga pemahaman. Yang tidak pernah salah itu Quran dan sunnahnya yang mutawatir. Oke? Nah, itu mengenai agama nih. Ya, ini penting nih saya sampaikan topik hari ini, walaupun kita bicara tentang sosiologi, saya kira penting Anda, karena Anda pahami nih kerangka berpikir seperti ini, Anda pegang nih sebagai mahasiswa Muslim, ya. Pemahaman yang ini yang harus Anda pegang. Itu yang harus membedakan Anda dari mahasiswa-mahasiswa lainnya. Masa UN mah kudu kitu berpikirnya. Ya. Oke? Nah, hari ini kita akan lebih lanjut membahas bagaimana agama bisa menjadi aktor perubahan sosial. Oke? Nah. Hari ini ke topik ke-10 yang akan kita bahas, agama dan perubahan sosial. Kita akan melihat sejauh mana sih agama itu dianggap atau dalam hal apa dan bagaimana agama itu dianggap sebagai agen perubahan sosial. Oke? Nah, saya akan membahas bahwa ketika kita berbicara tentang agama dan perubahan sosial, sebenarnya kita sedang membahas isu kemanusiaan yang universal. Kenapa disebut universal? Ada di mana-mana. Di semua agama, di semua masyarakat. Sejak dulu sampai sekarang, sebanyak manusia itu ada, punya catatan sejarah sampai sekarang, isu mengenai agama dan perubahan ini menjadi isu yang universal. Bahkan bukan cuma universal, tapi juga sebenarnya dekat dengan keseharian kita. Bahwa agama itu dan perubahan itu merupakan isu yang sangat dekat. Mungkin tidak Anda sadari bahwa agama itu mempengaruhi Anda, atau sebaliknya Anda juga mempengaruhi agama sebenarnya. Kita sebagai manusia mempengaruhi agama dalam hal penafsiran, ya. Emang begitu. Agama juga faktanya jelas mempengaruhi apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita dan sebagainya yang kita buat. Nah, jadi isu mengenai agama dan perubahan itu merupakan isu seharian kita. Bahkan termasuk yang di dunia kampus kita. Nah, apalagi kampus kita, kampus Islam, itu jelas kalau kita bicara tentang agama dan perubahan, ini termasuk isu kita. Ya. Jadi hari ini kita membahas sebuah isu yang merupakan isu milik kita yang paling dekat. Maka mungkin uraian saya, seperti saya tadi, akan sangat lebih beberapa aspek mungkin lebih mendalam dari sisi agama Islamnya. Ya. Nah, mari kita lihat nih, kenapa saya katakan bahwa agama itu merupakan isu yang universal.
Mari kita lihat sejarah Nabi. Ya. Kalau Anda membaca sejarah Nabi Musa contohnya, Anda akan lihat bahwa Nabi Musa itu, kan, apa yang dia lawan adalah Nabi Musa melawan Firaun. Itu kan dalam sejarahnya kan, dalam Quran dan juga dalam sejarah menunjukkan bahwa Nabi Musa itu memimpin bangsanya, yaitu bangsa Yahudi, melawan tirani yang disebut dengan Firaun. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan Bani Israel, yaitu bangsa Yahudi itu, dari perbudakan kaum bangsa Mesir ketika itu. Jadi Mesir ketika itu, Mesir, kalau Anda membaca Mesir kan merupakan, Mesir adalah bangsa manusia yang punya peradaban tertua, ya. Dibuktikan misalnya dengan ada piramid sekarang, ya, dan sebagainya. Ada pemimpin yang terkenal mereka akan disebut dengan Firaun. Firaun itu sebenarnya gelar untuk raja mereka. Ada bermacam-macam itu sebenarnya. Tapi kata disebut Firaun. Nah, Musa itu hidup di zaman Firaun, bahkan dia diangkat sebagai anak angkatnya Firaun, tapi dia justru melawan Firaun. Karena apa? Firaunnya itu justru memperbudak bangsanya, itu bangsa Israel. Nah, masalah perbudakan ini sangat tidak bagus, karena bagaimana bisa manusia memperbudak manusia, ya? Kalau seseorang manusia sudah memperbudak manusia, dia sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan, gitu kan? Maka yang mesti diperbudak itu, yang kita hanya boleh menghambakan diri kepada sesuatu yang paling besar dalam agama disebut Tuhan, ya. Maka kalau ada orang yang menghambakan diri kepada manusia lainnya, itu dilarang oleh agama. Atau sebaliknya, ada manusia yang memperhamba orang lain melalui perbudakan, itu juga dilarang oleh agama. Nah, kalau ini semangat yang dibawa oleh Nabi Musa itu, Yahudi. Sama juga semangat Islam. Islam mengajarkan penolakan terhadap perbudakan. Kristen juga sama dan sebagainya. Ini adalah gambar, ini sebenarnya diambil dari film The Ten Commandments, kalau Anda suka nonton, ya. Bagaimana Firaun menghadapi Musa berdiri di depan Firaun, mengajak kepada keyakinan Tuhan yang satu. Jadi Musa hadir ke dunia ini untuk melawan kezaliman yang dilakukan oleh Firaun, karena mereka memperbudak sebuah bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Oke, nah ini sejarah kan. Oke. Mari kita lihat. Nah, sekarang Nabi Isa. Kalau Anda baca sejarah Nabi Isa juga, Anda akan dapati bahwa Nabi Isa melawan Romawi dan penyimpangan pemuka Yahudi. Nah, Nabi Isa itu di Barat sebutnya Jesus Christ, Isa dalam bahasa Arabnya, Yesus dalam bahasa istilah lainnya, juga hadir untuk melawan tirani Kekaisaran Romawi dan penyimpangan yang dilakukan oleh para pemuka Yahudi. Nah, Anda lihat dalam sejarahnya, dua nabi ini punya perubahan besar, ya, melawan tirani itu, dan akhirnya bisa membebaskan Firaun, pembebasan bangsa dari kekuasaan Firaun, dan akhirnya berdiri sebuah masyarakat yang disebut dengan Bani Israel, atau yang sekarang disebut suku orang-orang Yahudi itu, dan agamanya disebut agama Judaism atau Yahudi dalam bahasa Arab. Isa juga membawa perubahan yang luar biasa, yaitu melahirkan agama yang disebut dengan agama Christianity atau Christianism. Bahasa Indonesia Kristen, bahasa Arabnya Nasrani. Oke. Nah, kita ke agama Islam. Kalau Anda membaca sejarah Nabi Muhammad, Anda akan dapati juga bahwa Nabi Muhammad itu sama seperti agama lainnya, apa yang dilawannya? Melawan keyakinan orang-orang Arab, khususnya di Mekah ketika itu, yang jahiliyah. Jahiliyah itu kan bodoh, ya. Kenapa bodoh? Karena mereka melakukan suatu hal yang sangat bodoh, menyembah patung, gitu kan. Yaitu melakukan perbudakan, penindasan ras, ketidakadilan, dan sebagainya. Itu disebut dengan syirik, penyembahan terhadap Tuhan selain Allah, itu disebut dengan syirik. Kalau Anda membaca sejarah, patung di sekeliling Ka'bah itu sebelum Nabi membebaskan Mekah itu dikelilingi oleh patung-patung besar. Nah, yang paling besar ini kalau nggak salah disebut Manat, kalau nggak salah, ya, disebut paling besar ini.
patung-patung yang dibuat oleh orang-orang Arab di sekitar Mekah itu, di Mekah ya, yang simpan di Ka'bah. Nah, dihancurkan setelah Fathu Makkah dan tidak ada lagi kesyirikan setelah itu. Tapi juga melawan perbudakan. Nah, itu warisan-warisan perbudakan itu sejak manusia itu ada sampai sekarang, tapi sekarang mungkin dalam bentuk yang berbeda ya. Tapi intinya sama, ketika zaman Nabi juga banyak perbudakan, maka Nabi Muhammad dengan Islamnya menolak perbudakan dan membebaskan budak. Itu sebuah perbuatan yang sangat mulia. Contohnya misalnya kalau Anda salah satu kifarat atau penembus dosa itu ketika Anda melakukan sebuah dosa sebenarnya adalah membebaskan budak ya. Juga ada penindasan ras, ada selalu menganggap ras Arab ini paling tinggi, itu suka Arab itu suka begitu tuh ya, merasa rasisme. Coba lihat nih gambar ini kan, ini yang dijadikan ini gambaran di pasar orang Arab ketika itu dulu, yang dijual di pasar itu orang-orang dari Afrika. Ya, dijual seperti barang dagangan saja, ya kan? Nah, ini yang ditentang oleh Islam. Kalau kita melihat perbudakan sebenarnya adalah penindasan ras, bahwa orang yang ras kulit hitam dianggap jauh lebih rendah seperti binatang, sementara yang lain dianggap lebih tinggi, sehingga boleh diperjualbelikan seperti binatang. Tapi Islam mengangkat tuh orang-orang yang dianggap rendah itu. Bahkan Nabi sangat memuliakan seorang keturunan dari Afrika namanya Bilal bin Rabah sebagai sahabat yang paling dekat dan diberi kemuliaan sebagai muazin Nabi. Ya kan? Udah dengar itu kan? Nah, ini Islam itu menanamkan perubahan sosial, yaitu menolak ada penindasan, ada penindasan rasisme, perbudakan, keyakinan yang menyimpang, dan juga menolak ketidakadilan dalam masyarakat. Nah, semua adalah mengarah kepada transformasi sosial, ya. Apa yang dilakukan oleh para nabi tadi itu, dari Nabi Musa, Nabi Isa, Muhammad, semua adalah punya pengaruh besar bagi perubahan sosial. Nah, yang kita rasakan sekarang ini melahirkan asalnya di barat agama Kristen, di Timur Tengah juga banyak orang-orang Kristen, karena sebenarnya Kristen adalah berasal dari timur. Itu adalah pengaruh dari para nabi, agamanya para nabi, agama Yahudi juga sama. Islam kita yang kita anut sekarang menyebar ke berbagai seluruh dunia, Indonesia, bahkan 1/3 penduduk dunia ini adalah Muslim. Itu adalah pengaruh agama yang diberi Nabi Muhammad. Ini kita bisa melihat betapa agama punya pengaruh besar bagi perubahan sosial. Ya. Oke. Nah. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah agama adalah agen perubahan sosial. Agama-agama merupakan gerakan sosial. Nah, jadi agama sendiri, kalau di mata kuliah gerakan sosial kan, Anda dengan saya juga kalau tidak salah atau bukan ya. Dalam kita belajar gerakan sosial atau semua, kita akan dapati bahwa agama itu sebuah gerakan sosial. Kenapa? Karena dia sebuah dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengadakan perubahan terhadap apa yang ada di struktur masyarakat. Itu yang dilakukan oleh para nabi, jelas. Nabi Musa menentang perbudakan, itu merubah struktur sosial. Nabi Isa merubah tradisi masyarakat yang hedonis misalnya, atau menentang penindasan politik, yang itu juga perubahan sosial. Nabi Muhammad juga anti perbudakan, dengan keadilan, pemahaman yang jahiliyah, itu juga sebuah gerakan sosial, bagaimana apa yang buruk diubah menjadi yang lebih bagus, gitu kan? Nah, ya agama itu dianggap gerakan sosial karena memang belum ingin merubah masyarakat atau mencegah. Tapi juga dalam kasus itu agama juga bisa saja mendorong mencegah terjadinya perubahan sosial. Ada itu. Nah, misalnya ketika para ulamanya atau kelompok agama tertentu berkolaborasi dengan kelompok status quo. Nah, biasanya itu mereka terlibat dalam gerakan agen-agen pro yang anti terhadap perubahan sosial. Ya kan? Kalau Anda baca sejarah. Gerakan sosial artinya sebuah upaya yang terorganisir untuk mengadakan perubahan atau menolak perubahan. Anda masih ingat kan definisinya? Nah, ini saya kira ini buku kecil yang mungkin sekarang udah nggak ada lagi di pasaran. Islam itu agama protes, maksudnya agama gerakan sosial. Islam itu lahir untuk memprotes, protes keadaan ketika yang tidak adil.
penyimpangan akhlak, penyimpangan perilaku, penyimpangan politik, perilaku ekonomi yang menyimpang itu di tanda petik diprotes oleh Islam supaya menjadi lurus. Ini buku yang ditulis oleh Ali Syariati yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, mungkin sekarang sudah nggak ada lagi di pasarannya. Ini bagus untuk menggambarkan bahwa Islam itu adalah sebuah agama gerakan sosial. Islam merupakan agama yang membawa kepada perubahan sosial yang sangat signifikan. Oke. Agama sebagai agen perubahan sosial, agama adalah gerakan sosial. Nah, mari kita lihat lebih dalam ya. Di dalam agama, mari kita lihat pada aspek apa agama sebagai gerakan sosial. Salah satunya lihat pada aspek internal agama. Nah, di sini kita akan melihat bahwa di dalam setiap agama pun, termasuk agama Islam, ada namanya gerakan intra agama. Namanya intra-religious movement dalam bahasa Inggris. Jadi gerakan-gerakan keagamaan yang ada di dalam agama itu sendiri. Itu sebenarnya di dalam setiap agama itu juga terjadi dinamika yang luar biasa untuk tetap selalu mengadakan perubahan sosial. Baik itu untuk mengadakan merubah ajaran agamanya karena dianggap mungkin tanda petik sudah tidak berlaku atau perlu reformasi, atau juga ingin tetap melakukan perubahan terhadap masyarakat. Nah, contohnya dalam bentuk apa? Nah, sekte. Nah, munculnya sekte itu harus diakui bahwa karena memang ada kelompok tertentu yang tidak suka dengan agama paham yang ada, lalu mereka membuat sebuah pemahaman yang baru tersendiri. Kultus juga sama. Kalau ini mungkin lebih banyak terjadi di agama-agama Kristen ya, namanya. Di Islam kan mungkin tidak sebanyak yang di agama Kristen, tapi mengenai sekte dan kultus ini. Firqah, nah kita sebut dalam Islam itu firqah ya. Nah, Anda mungkin ada istilah firqah itu golongan. Secara umum dalam Islam itu ada dua golongan Sunni dan golongan Syiah. Sunni itu pendekan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi pandangan yang dipegang suatu golongan yang dipegangi oleh mayoritas umat Islam di dunia, termasuk negara kita. Ya. Nah, ini hampir semua di dunia Muslim Indonesia menganut kelompok Sunni namanya, Ahlus Sunnah. Ini yang kedua adalah lebih sedikit pengikutnya disebut Syiah. Ini hidup di negara sekarang itu Iran dan sebagian Irak, juga sebagian di Syria dan juga ada di negara-negara bekas jajahan Rusia. Ini ada. Juga di negara lain di Indonesia termasuk juga ada kelompok-kelompok pengikut Syiah ini. Nah, ini adalah minoritas dibanding yang Sunni. Ini adalah dua kelompok besar Islam. Tapi di dalam Sunni sendiri juga terjadi gerakan-gerakan yang ingin selalu mengadakan perubahan sosial, baik untuk dirinya sendiri atau orang lain. Nah, contohnya di dalam Sunni ya kita nih muncul gerakan yang ingin selalu mengadakan perubahan dan pembenaran masyarakat. Muncullah Wahabiyah di Arab Saudi. Nah, sekarang kalau Anda melihat Arab Saudi sekarang itu, sebenarnya Arab Saudi itu Sunni secara firqahnya, tetapi dipegang oleh satu mazhab resmi negara yang disebut dengan kelompok mazhab Salafiyah. Nah, mereka dalam yang dipimpin oleh namanya Muhammad bin Abdul Wahhab, didirikan oleh Abdul Wahhab pada abad ke-18. Nah, Abdul Wahhab ini berkolaborasi dengan Ibnu Saud lalu berhasil mendirikan kerajaan Saudi. Ya. Nah, sekarang ini Saudi itu ada kolaborasi antara politisi dan agama, agamawan. Agamanya siapa? Kelompok adalah Salafiyah. Nah, populer karena mereka dipimpin oleh namanya Muhammad bin Wahhab, maka orang lain menyebutnya gerakan Wahabiyah. Nah, gitu. Tapi mereka sendiri tidak mau disebut Wahabiyah. Tapi ya karena biasanya kan gampang kita menisbahkan sebuah gerakan kepada pendirinya, ya wajar saja. Oke, itu ada Salafiyah. Nah, banyak tuh ya di gerakan-gerakan di dalam Sunni sendiri yang ingin membangun pembaruan. Tadi itu disebut juga dalam konteks Indonesia, kita sudah ada tuh gerakan bagaimana untuk selalu melakukan perubahan masyarakat Muslim di Indonesia. Muncul pertama kali misalnya Anda sebut tadi Muhammadiyah kan, itu betul. Ya. Sebenarnya yang pertama kali gerakan yang ingin memperdayakan Muslim Indonesia itu adalah namanya Syarikat Islam, ya SI. Kemudian berubah menjadi PSI kalau nggak salah, kemudian lagi menjadi SI. Itu yang pertama sebenarnya, tapi mungkin kurang populer di mata Anda.
kemudian baru Muhammadiyah, kemudian NU Nahdlatul Ulama, lalu menuju Jamiatul Khoir dan sebagainya. Persatuan Islam dan sebagainya sampai sekarang ya. Itu di kalangan Sunni Indonesia. Di Syiah sendiri juga selalu ada dinamika, muncul gerakan-gerakan yang selalu ingin mengadakan perubahan sosial di kalangan mereka sendiri. Ya, kalau Anda membaca aliran Syiah, Anda akan dapat juga banyak ragamnya, banyak cabangnya. Dari yang ekstrim sampai yang moderat sampai yang sama seperti di Sunni juga sama. Di kelompok Sunni kan ada Sunni yang ekstrim, contohnya apa? Al-Qaeda, ISIS, yang mengarah kepada kekerasan, pembunuhan orang-orang lain, itu adalah kelompok ekstrim Sunni. Di Syiah juga sama, ada yang ekstrim, nah ada yang moderat. Nah sayangnya ada semacam stigma di kalangan Muslim Sunni, khususnya Indonesia, tentang Syiah ini. Mereka hanya melihat kepada kelompok yang ekstrim saja, tapi suka lupa melihat ada kelompok juga Syiah yang juga moderat. Nah, gitu kan? Nah, yang sering Anda dengar ini yang sering dikampanyekan oleh kelompok-kelompok tertentu, ustadz-ustadz tertentu atau ormas tertentu yang anti Syiah itu sebenarnya mereka hanya merujuk kepada satu kelompok Syiah saja, tidak menggambarkan seluruh orang Syiah. Tapi sayangnya mereka sudah di bahasa Sundanya mah terus nyakompet daun kan orang Syiah TKB gitu, padahal mah tidak ya. Sudah kalau Anda membaca dengan banyak, dengan serius ya. Ya, sama seperti juga Anda akan marah disebut orang Sunni itu seperti Osama bin Laden gitu kan. Yang suka ngebom yang lainnya. Anda marah juga kan. Kalau di Sunni tidak semua begitu. Nah, Anda juga harus melihat seperti orang Syiah juga tidak seperti itu. Semuanya. Maka di sini diperlukan pemahaman yang mendalam, kesediaan untuk membaca orang lain dan sebagainya seperti saya sebutkan di awal tadi. Nah, bagaimana kita akan mampu bisa menjelaskan bahwa agama itu adalah agen perubahan sosial, bahwa agama itu punya peranan dalam gerakan pembaharuan, gerakan perubahan sosial, ya. Nah, saya ingin merujuk kepada sebuah teori dalam sosiologi yang disebut dengan, khususnya teori gerakan sosial ya, yang disebut dengan teori mobilisasi sumber daya, resource mobilization theory. Nah, teori ini bisa menjelaskan, salah satunya adalah teori yang bisa menjelaskan mengapa dan bagaimana agama bisa menjadi agen perubahan. Oke. Nah, bagaimana penjelasan teori ini? Dalam pandangan teori mobilisasi sumber daya atau resource mobilization theory, agama itu merupakan sumber daya, sumber kekuatan, daya gitu. Emang mungkin Anda tidak sadar agama itu kan tidak kelihatan, agama itu tidak fisikal mungkin. Tapi sebenarnya agama itu merupakan daya yang luar biasa. Agama itu resource, sumber daya. Nah, jadi dalam pandangan teori sumber daya, mobilisasi sumber daya, agama itu merupakan resource, sumber daya yang bisa digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu atau seseorang untuk kepentingan sendiri, baik untuk mengadakan perubahan atau untuk mencegah perubahan sosial. Mengapa? Nah, coba kita lihat saya ingin kembali ini sudah pernah saya sampaikan di mata kuliah gerakan sosial bahwa yang disebut dengan sumber daya itu ada 5. Sumber daya bersifat moral, ya kan? Anda punya legitimasi, Anda punya simpati, Anda punya sebagai selebriti, Anda punya solidaritas, itu adalah modal, resource, sumber daya Anda. Maka tapi ini sumber daya yang bersifat moral, modal yang bersifat moral. Kedua, yang disebut dengan sumber daya itu bersifat budaya, cultural. Nah, pengetahuan umum Anda tentang Indonesia misalnya itu merupakan sumber daya Anda. Tradisi yang kita miliki itu juga merupakan adalah sumber daya, tapi bersifat cultural. Yang ketiga, modal yang sumber daya yang bersifat sosial organisasi, social organization. Jadi apa contohnya? Infrastruktur yang kita punya, ya, kemudian jaringan yang Anda punya itu juga merupakan sumber daya yang bisa Anda gunakan untuk kepentingan Anda sendiri, merubah atau mempertahankan perubahan yang ada dalam masyarakat. Tapi juga yang namanya sumber daya juga ada yang bersifat human, manusiawi, manusia. Nah, kita jangan pernah menganggap bahwa kita ini sebagai manusia merupakan sumber daya yang sangat penting, ya.
Karena apa? Dalam manusia punya tenaga, manusia punya skill, manusia punya keahlian, punya pengalaman, punya pengetahuan, dan juga punya ini yang dimiliki oleh manusia, hanya manusia yang punya kemampuan leadership. Oke? Nah, ini penting nih. Yang terakhir adalah sumber daya yang bersifat bendawi atau materi. Ini yang sering kita fokus nih. Kalau kita ditanya, apa modal Anda? Apa sumber daya yang Anda punya? Bicaranya tentang uang, gitu kan. Barang, bangunan. Nah, ini sebenarnya hanya salah satu kalau bicara tentang bahwa uang dan benda itu, bangunan misalnya hanya salah satu sumber daya saja. Tapi sebenarnya kalau bicara sumber daya atau modal itu banyak tuh ya. Oke. Nah, agama di mana adanya? Nah, agama itu ada pada posisi moral. Agama bisa memberikan legitimasi. Agama bisa mendukung simpati. Agama bisa mendorong orang untuk membangun solidaritas dan sebagainya. Agama juga bisa menyediakan penganutnya sebagai tenaga manusia, ya, karena dengan orang yang beragama bisa menyediakan skill, tenaga, kepemimpinan, keahlian dan sebagainya untuk sebuah gerakan transformasi sosial. Nah, mari kita lihat lengkapnya. Di mana letak agama bahwa sebagai sumber daya itu? Nah, agama letaknya pada aspek agama sebagai sumber daya moral. Moral resource, sumber daya moral. Karena mengapa? Agama itu bisa memberi legitimasi, bisa ada pembenaran bahwa tindakan Anda itu benar. Nah, ya kan? Coba Anda lihat, banyak orang yang melakukan sesuatu karena alasan agama. Karena merasa agama sudah membenarkannya untuk melakukan itu. Baik itu kelakuan yang baik atau kelakuan yang buruk. Ya kan? Contohnya kenapa Anda orang misalnya membunuh seperti yang dilakukan oleh sekelompok tertentu terhadap para penganut Ahmadiyah di Cikesik tahun 2011 kalau nggak salah. Itu mereka yakin bahwa itu adalah legitimasi agama untuk membunuh orang lain. Ya kan? Nah, itu yang buruknya. Tapi juga banyak hal yang positifnya. Kenapa? Tadi yang sebut dari contoh tadi Muhammadiyah ya. Itu kan mereka Muhammadiyah melakukan amal-amal sosial karena didorong oleh ada legitimasi agama yang memerintahkan agama untuk berbuat kebaikan sosial. Nahdlatul Ulama juga sama ya, terdorong misalnya untuk resolusi jihad misalnya oleh Hasyim Asy'ari. Itu didorong oleh ajaran agama. Jadi agama memberi legitimasi bagi sebuah gerakan dan sebuah tindakan. Agama juga memberi motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Agama juga pembangkit solidaritas. Agama juga penguat identitas kolektif. Nah, begitu tuh. Coba begitu kuatnya agama punya peranannya bagi perubahan sosial. Ya. Maka banyak kalau Anda membaca sejarah, itu banyak gerakan-gerakan kemerdekaan itu didorong oleh faktor-faktor agama. Ya. Buktinya apa? Indonesia sangat jelas. Para ulama, para santri itu atau orang beragama secara umum itu punya kontribusi besar bagi kemerdekaan Indonesia dan berdirinya Indonesia. Ya. Nah, agama juga disebut sebagai agen perubahan sosial terletak karena agama dianggap sebagai sumber daya organisasi. Ya. Kenapa? Agama itu menyediakan infrastruktur. Contohnya apa? Tempat ibadah. Ibadah itu kan ada bagi Islam ada masjid, ada musola atau gunung pertemuan. Di Kristen ada gereja dan sebagainya, ada pura dan sebagainya. Ini infrastruktur inilah yang menyediakan sebagai fasilitas bagi penganut agama untuk melakukan sebuah gerakan perubahan sosial. Maka di sini agama sebagai resource dalam bentuk organisasi. Ada dapur umum misalnya, itu agama kan misalnya pesantren tuh kan, ada dapur umumnya misalnya, tempat berkumpul, pertemuan, itu juga merupakan fasilitas yang disediakan oleh agama. Dan ini semua adalah fasilitas yang disediakan bagi gerakan perubahan sosial. Agama juga penyedia jaringan, network. Agama itu kan biasanya terdiri dari jaringan dari pusat sampai ke bawahan. Ini dari Islam misalnya MUI misalnya kan ada yang MUI pusat, MUI provinsi, MUI kabupaten, MUI kecamatan sampai ke desa ya. Nah, itu namanya jaringan itu. Coba semua kalau bergerak itu kan luar biasa tuh ya. Muhammadiyah misalnya itu dari pusatnya ke wilayahnya, ke daerah dan sebagainya, ke ranting. NU juga sama kan dari pusat
wilayah, ranting, cabang dan sebagainya. Ya, Persis juga sama dan sebagainya. Nah, itu adalah network-network yang dimiliki oleh agama yang ini merupakan sebuah kaki-kaki atau tangan yang mendorong agama sebagai agen perubahan sosial dari sisi organisasi. Jadi agama di sini merupakan sebagai agen perubahan karena agama merupakan sumber daya organisasi dengan penyediaan infrastruktur dan networking. Nah, tetapi juga agama dianggap sebagai gerakan sosial, agen manusia, karena memang agama merupakan sumber daya manusia, seperti saya katakan tadi di awal. Kenapa? Agama itu kan punya manusia, punya manusianya, punya pengikutnya. Setiap agama pasti ada pengikutnya, kan? Pengikutnya inilah yang disebut sebagai sumber daya manusianya. Ya, justru ini yang sangat penting menurut saya. Nah, orang yang penganut agama itulah yang merupakan sumber daya sangat penting bagi agama sebagai agen perubahan sosial. Kenapa? Pada para penganut agama itu ada apa? Ada labor, ada tenaga untuk bergerak, menggerakkan sesuatu. Nah, saya dengar kan, ya dalam kegiatan pun mungkin saya hanya menyumbang tenaga saja, karena gitu kan, itu luar biasa tuh. Bayangkan kalau banyak orang. Juga orang tertentu dalam penganut agama mereka punya kemampuan. Misalnya elit-elit tertentu komputer pelajarnya kan punya kemampuan tertentu. Kemudian kepakaran, expertise, pengalaman. Nah, ini yang penting nih. Dalam gerakan sosial atau perubahan sosial perlu adanya leadership, kepemimpinan. Nah, agama mampu menyediakan ini. Karena agama punya penganut dan di antara penganutnya itu banyak yang memiliki kemampuan leadership untuk menggerakkan perubahan sosial. Yang paling gampang siapa? Pemimpin agama itu sendiri. Nah, pemimpin agama kan kalau Anda membaca perubahan sosial dan gerakan sosial, Anda akan lihat bahwa pemimpin agama itu merupakan aktor utama perubahan sosial dalam masyarakat. Ya, tadi kembali ke contoh Indonesia, Muhammadiyah jelas ada Ahmad Dahlan, ada di NU ada Hasyim Asy'ari, di Persis ada Ahmad Hasan dan sebagainya. Atau agama Islam secara besar, Nabi Muhammad itu adalah pemimpin, adalah tanda petik adalah sumber daya manusia yang diberikan oleh Islam berupa nabinya, yaitu Nabi Muhammad sebagai pemimpin, yang membawa sebagai agen utama perubahan masyarakat. Ya, begitu juga dalam agama-agama lainnya. Nah, ini supaya Anda lebih paham, mari kita dalam konteks Indonesia. Nah, kalau Anda membaca bahwa agama itu adalah aktor gerakan sosial, maka kita sejarah Indonesia lah, jangan jauh-jauh ya. Agama merupakan fasilitator gerakan. Contohnya, gerakan nasionalisme di Indonesia dan perlawanan atas kolonialisme Belanda. Nah, ini jelas. Kalau Anda membaca sejarah Indonesia sejak zaman penjajahan dan sampai kemerdekaan, Anda akan dapati bahwa kemunculan Indonesia dan munculnya nasionalisme Indonesia dan berdirinya Indonesia buat peranan agama dan tokoh agama. Ya, nah Indonesia nih, macam negara-negara lain juga sama. Nah, maka bisa kita lihat bahwa gerakan-gerakan keagamaan di Indonesia itu punya pengaruh besar bagi kemunculan Indonesia. Maka kita sebagai penganut agama di Indonesia itu harus bangga bahwa kita punya peranan besar bagi kemunculan Indonesia. Ya. Tapi yang unik dari Indonesia adalah keberagamaan Islam Indonesia diharmoniskan dengan keindonesiaan. Tidak boleh dipertentangkan. Anda menjadi Muslim, sekali juga Anda menjadi Indonesia. Anda menjadi Indonesia, sekali juga menjadi Muslim. Tidak boleh dipertentangkan. Ini yang disebut dengan kecerdasan para pemimpin Indonesia dalam bagaimana membuat Indonesia sekaligus juga menjadi Muslim sekaligus. Tidak ada pertentangan. Memang ada dinamika tuh ya. Sampai sekarang juga masih ada kelompok Muslim yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia, ada tuh. Atau sebaliknya ada kelompok nasional yang tidak ingin agama juga ada. Tapi mayoritas adalah menginginkan Islam, tidak boleh ada pertentangan antara Islam dan Indonesia. Kita adalah negara, bukan negara agama, bukan negara sekuler, tapi adalah negara yang berdiri di atas nilai-nilai agama,
tidak ada pertentangan antara keagamaan dan kenasionalismean. Ya, jelas tuh kalau Anda membaca sejarah ya, agama itu merupakan sumber daya moral. Ya, dalam gerakan-gerakan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Jamiatul Khair, Syarikat Islam, Islam, sampai yang sekarang dan sebagainya, agama selalu menjadi sumber daya moral, pemberi motivasi, pemberi legitimasi, juga pemberi identitas kolektif. Agama itu jelas tuh memberikan sumber daya organisasi, agama menyediakan infrastruktur, agama menyediakan fasilitas dan networking. Agama juga ini yang paling penting menyediakan orang, tenaga, pemimpin untuk menjalankan perubahan sosial. Ini mungkin tidak akan ada Indonesia sekarang kalau tidak ada penganut agama-agama khususnya Muslim yang ada di Indonesia. Agama merupakan ideologi. Nah ini penting. Banyak gerakan-gerakan keagamaan di dunia, termasuk di Indonesia, yang menjadikan agama sebagai ideologi. Nah, masih banyak tuh yang ingin menjadikan negara, misalnya dalam agama sebagai dasar negara dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, tetapi juga tadi kan bicara tentang yang bagus-bagus tentang agama tuh ya. Tapi sebenarnya ada sisi lain, ada wajiban dari agama, yaitu agama dalam hal tertentu justru bukan ingin mengadakan perubahan masyarakat, menentang tirani dan sebagainya, justru agama ingin membenarkan status quo, keadaan yang ada dalam masyarakat. Artinya di sini agama atau pemimpin agama dekat dengan penguasa dan mereka mendukung apa yang dilakukan oleh para penguasa, meskipun penguasa itu penguasa yang zalim. Ya kan? Contohnya apa? Zaman Eropa, zaman baheula, gereja itu pendukung raja. Gereja itu pernah menjadi dominan di Eropa ketika itu. Mereka menentukan siapa akan menjadi raja, kan? Nah, sehingga ada reformasi itu di Eropa, sehingga muncul sekularisme itu sebenarnya karena begitu dominannya gereja menguasai kehidupan masyarakat sehingga muncul kejenuhan dan kemuakan dari orang-orang tercerahkan terhadap dominasi yang luar biasa gereja. Ngurusi macam-macam ya. Akhirnya dipisah deh, agama jangan ngurusin masalah sosial politik, udah ada yang ngurusi gereja aja. Nah, itu yang sepertinya. Nah, maka pada saat itulah agama menjadi pendukung status quo dan cenderung tidak suka dengan perubahan karena akan dianggap merusak tatanan yang sudah ada. Maka kalau Anda membaca sejarah Eropa misalnya, Anda akan dapati gereja itu dekat dengan kekuasaan dan mereka tidak suka dengan kelompok-kelompok yang ingin mengadakan perubahan-perubahan sosial yang ada. Ya. Agama mendukung sistem sosial yang ada. Contohnya naon di agama Hindu. Sistem kasta itu sebenarnya sudah ada dalam sebelum agama Hindu mungkin. Sistem, tapi mau diperkuat oleh ajarannya karena itu menguntungkan sistem sosialnya. Nah, contohnya apa? Dalam konteks agama masyarakat modern, agama itu bisa dianggap sebagai pendukung status quo, mempertahankan kelas sosial tertentu, yaitu kelas kapitalis borjuis, dalam upaya mengeksploitasi kaum-kaum tertindas atau kaum proletar atau miskin. Sebagaimana ini analisisnya Marxisme ya. Jadi dalam pandangan Marxisme, agama itu merupakan pendukung status quo dan mempertahankan kelompok sosial tertentu, yaitu kelompok kapitalis borjuis, dalam upaya mereka tetap mengeksploitasi kelompok proletar, supaya mereka tetap mendapat keuntungan banyak, dan dengan modal yang sedikit melalui upaya-upaya kapitalisme dan industrialisme mereka. Ya. Nah, ini memang analisisnya Marxis ya. Nah, oke. Nah, apa yang dikatakan oleh Marx? Nah, mungkin Anda sering dengar ini kan, agama itu candu kan dalam pandangan Marx itu kan, opium. Sebenarnya Anda mengutipnya harus utuh tuh. Ketika Anda sering mendengar pandangan Karl Marx bahwa agama itu adalah candu atau adalah opium, Anda harus membacanya secara utuh. Ini kata yang dia ucapkan. Religion is the sight of the oppressed creature, the heart of the heartless world, and the soul of the soulless condition. It is the opium of the people. Nah ini. Agama itu merupakan desah napas yang terakhir dari orang-orang yang tertindas. Hati dari dunia yang tidak punya hati. Dan jiwa dari dunia yang tidak punya jiwa.
agama itu merupakan opium bagi rakyat. Nah, itu maksudnya. Ini untuk menunjukkan bahwa agama itu diciptakan oleh orang tertentu untuk orang-orang kecil itu tetap terlena terhadap keadaan mereka, ya. Mereka tidak menyadari sedang tertindas, dan ini diciptakan oleh kelompok-kelompok agama yang berkuasa. Dan ini didukung untuk upaya tetap mempertahankan dominasi kelompok borjuis kapitalis di atas orang-orang kecil dan miskin. Di sini kita harus melihat pandangan Marx itu dalam konteksnya, ya. Marxisme atau komunisme itu, bahwa memang dalam konteks Eropa ketika itu menunjukkan begitu, bahwa agama dijadikan sebagai alat oleh orang-orang borjuis dan juga kelompok agama untuk mempertahankan kekuasaan mereka, sehingga tetap menindas kelompok-kelompok kecil dan kelompok-kelompok borjuis kapitalis tetap menikmati kekayaan, orang miskin tetap miskin. Jadi seperti candu, seperti membuat candu itu orang yang selalu meninabobokan bahwa orang tidak sadar dalam kondisi apa yang sedang terjadi. Itu sebenarnya dalam konteksnya, Anda baca dalam konteksnya. Pandangan bahwa agama itu adalah opium bagi rakyat harus dibaca dalam konteks sosialnya, ya. Nah, ini gambarnya nih. Nih saya kira populer nih, Anda harus tahu apa yang saya sebutkan tadi, piramida sistem kapitalis yang merupakan kritik terhadap sistem kapitalisme dari kelompok-kelompok Marxis, termasuk juga kelompok agama. Di sini nih ada kelompok agama, ya. Nah, kelompok agama ada di sini. Yang paling atas adalah uang tuh, kapitalisme. Orang-orang sistem kapitalisme yang umumnya adalah uang. Tapi di bawahnya apa? Nah, ini para raja tuh, para aristokrat. We rule you. Nih para raja, para aristokrat, we rule you. Kami memerintah Anda. Di bawahnya siapa? We fool you. Para kelompok agama nih kita nih. Nah, agama ini, karena gereja ini berupaya untuk membohongi rakyat, gitu kan? Nah, gitu. Oke? Nah, dengan ajaran-ajaran agamanya. Di bawahnya ada tentara. Tentara apa? Kalau tidak, we shoot at you. Kami tembak Anda kalau Anda tidak mengikuti perintah raja dan perintah penguasa agama yang tidak mau ikut. Di bawahnya siapa? Nih para bangsawan. We eat for you. Makan kerjanya. Yang terakhir siapa yang paling bawah yang memikul semua bangsawan yang suka pesta pora, para tentara, para agamawan, para raja, dan para uang kapitalis. Siapa yang menyediakannya dan memikulnya? Ini yang paling bawah nih. Para pekerja, kaum miskin, kaum terpinggirkan. We feed all. Kami memberi makan semuanya. Ini semacam karikatur yang menggambarkan ketidakadilan yang tercipta dalam dunia kapitalis sekarang ini. Ya, ini mungkin Anda harus juga kritis membacanya, ya. Tapi di situ ada satu gambaran yang menggambarkan bahwa agama suatu saat bisa menjadi justru adalah penghambat perubahan sosial. Oke. Nih, baca ya sumber-sumber ini, ya. Ya, untuk Anda lebih paham, ya, mengenai topik agama sebagai aktor perubahan sosial. Saya kira itu, ya, cukup, ya. Panjang nih saya bicara, ya. Mudah-mudahan Anda paham, ya. Oke. Anda nanti bisa simak kembali topik ini di channel YouTube kita atau baca kembali bacaan yang saya berikan kepada Anda. Oke. Terima kasih, ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.